akuntan itu pasti. Dia bergerak di bidang apa gitu? Kekurangan kas mungkin. Kayak umpan balik lah. Soalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan mengobrol dengan seorang bapak akuntan, salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, kita mulai saja podcast ini. Kepada bapak kami persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada anak kami yang sudah membuat acara ini. Perkenalkan, nama saya Ripo Prahab, SE, AK, MSI, CA, CPA. Saya sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi, khususnya program studi akuntansi. Kebetulan pada periode ini saya diamanahkan sebagai sekretaris prodi akuntansi. Bekerja di sini kurang lebih 13 tahun, mulai dari dosen honor sampai dosen biasa sampai diberi amanah sebagai sekretaris prodi akuntansi. Selain pengajar, saya kebetulan alhamdulillah ada aktivitas lain sebagai akuntan publik yang berpraktek. Salah satu yang berpraktek di Kota Medan, khususnya di Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah sudah punya izin dan sudah bisa signing laporan keuangan, khususnya laporan keuangan general audit, untuk memberikan opini kepada pihak klien ataupun entiti. Mungkin itu sekilas sebagai perkenalan. Mungkin pertanyaannya Abel dulu, apa yang mau tanya? Boleh Pak, saya mau bertanya tentang pertanyaan tentang untuk akuntansi keperlakuan. Bagaimana auditor mengatasi bias pribadi dalam penilaian mereka terhadap laporan keuangan? Iya. Bias itu, maka kita ada seorang auditor itu, dia mempunyai namanya SPAP, Standar Profesi Akuntan Publik, di mana salah satunya auditor itu harus punya etika. Etika itu ada 5 ya, prinsip etika itu ada 5: integritas, berarti kejujuran, kemudian kompetensi, berarti harus ada keilmuan, kemudian ada namanya profesional kehati-hatian. Jadi dalam mengambil semua keputusan itu, menentukan itu berdasarkan bukti. Dan ada objektivitas. Objektivitas itu dia berdasarkan bukti yang ada, tidak boleh subjektivitas. Yang terakhir itu menjaga kerahasiaan. Jadi auditor itu wajib menjaga kerahasiaan data-data pihak perusahaan yang diauditnya. Jadi kalau dilihat apa bedanya menjaga kerahasiaan dengan keterbukaan disclosure, itu sangat jelas ya. Memang disclosure itu harus mengungkapkan maksudnya begini, misalnya ketika kita mengaudit perusahaan KFC, kita harus mengungkapkan berapa biaya produksinya, tapi kita harus menjaga kerahasiaan, misalnya bumbu-bumbu masak nggak boleh kita publikasikan. Jadi itu tadi, biar tidak bias, dia mempunyai prinsip etika yang 5 tadi yang disebutkan tadi. Artinya tidak boleh berdasarkan subjektivitas dan harus ada misalkannya, sikapnya dan sebagainya. Terus Pak, apakah perubahan kebijakan perusahaan seperti kayak pendidikan yang lembur itu mempengaruhi perilaku akuntan itu ada nggak? Jadi begini, menyangkut uang lembur yang diperiksa itu tentu tidak ada hubungannya dengan akuntan. Cuman ada salah satu, akuntan itu kan dibayar oleh klien. Jadi pertanyaan, apakah akuntan itu independen? Pasti independen. Karena banyak faktor yang menyebabkan akuntan itu independen walaupun dibayar klien. Karena salah satu yang menjadi isi kontrak itu adalah imbalan jasa. Berapa harus dibayar oleh pihak klien kepada auditor atau akuntan. Pembayaran itu dihitung berdasarkan ruang lingkup
audit, artinya berapa luas ruang lingkup audit. Kalau misalnya perusahaannya cabangnya seluruh Indonesia, tentu imbalan jasanya lebih mahal kan gitu ya. Nah, kenapa sih kira-kira akuntan itu independen? Tadi sebagai salah satu syaratnya misalnya perusahaan itu, PT itu membagi dividen. Kan salah satu pemegang saham itu membagi dividen atau laba. Ketika dia membagi laba, maka syaratnya itu dia harus RUPS, rapat umum pemegang saham. Dan rapat umum pemegang saham itu sah, boleh dilakukan secara undang-undang PT apabila diaudit kantor akuntan dulu terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, kalau tidak diaudit kantor akuntan, tidak bisa RUPS, tidak bisa bagi dividen. Jadi akuntan itu pasti independen. Sebab lain misalnya karena memang untuk pembayaran pajak tertentu, maka diskusi itu ya pemerintah mengharuskan harus dari kantor akuntan publik. Atau mungkin ketika dia minjam uang ke perbankan dalam limit tertentu harus dari kantor akuntan publik dan opininya harus WTP. Kalau tidak, maka kreditnya tidak akan diberikan oleh lembaga keuangan tersebut. Jadi akuntan itu pasti independen. Dan ruang lingkup imbalan jasa tadi, honor tadi berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan. Jadi tidak ada hubungannya mempengaruhi perilaku dan sebagainya. Walaupun ada kasus-kasus tertentu, kasus-kasus misalnya yang melakukan penyimpangan di luar etika profesi tadi, itu kasus etika, hal yang lain maksud dari situ. Terus Pak, tantangan utama yang dihadapi auditor dalam menerapkan prinsip akuntansi keperilakuan itu apa Pak? Jadi begini ya, jadi banyak yang salah. Akuntansi perilaku itu kan behavior, sifat ya, sifat. Jadi dalam akuntansi itu sebenarnya ada beberapa metode. Sebenarnya sifat akuntan itu dia jelas diatur di etika dan SPA. Tapi kalau akuntansi perilaku yang dimaksud sebenarnya itu bukan yang maksudkan akuntansi yang sama dengan akuntan publik. Akuntansi perilakuan itu sebenarnya bagaimana sikap pengambil keputusan akuntansi. Siapa itu pengambil sikap keputusan akuntansi? Biasanya kontroler. Kan standar akuntansi keuangan ini untuk akun tertentu ada beberapa metode. Misalnya ya, metode penyusutan ada garis lurus, ada saldo menurun, saldo mengganda, jumlah angka tahun. Beda metode penyusutan, beda nilai beban penyusutan, beda nilai laba rugi, beda nilai neraca. Nah, untuk menentukan metode mana ini, itu perilaku pengambil keputusan akuntansi tadi, itu yang dimaksud sebenarnya akuntansi perilaku. Jadi makanya saya agak koreksi sedikit pertanyaan itu. Dan ini nggak ada hubungannya dengan akuntansi publik. Nah, jadi kecenderungan memilih metode-metode tadi itu namanya disebut perilaku akuntan yang memilih metode tadi. Walaupun pada akhirnya semua metode pada tahun terakhir hasilnya akan sama, di laba ditahan. Tetapi karena dia butuh saat ini dengan saat akan datang berbeda, maka ini perilaku cenderung metode mana yang dia gunakan. Nah, atau mungkin contoh lain, metode penentuan harga pokok, apakah dia suka tipu atau suka average. Nah, ini kecenderungan perilaku. Nah, jadi kalau ke akuntan itu dia hanya memeriksa itu tadi, memeriksanya, karena akuntan ini kan pada dasarnya yaitu memang banyak profesinya. Selain dia memeriksa kewajaran laporan keuangan, juga boleh dia membuat proyeksi sistem akuntansi, kemudian membuat SOP dan sebagainya. Itu mungkin untuk memberikan pelurusan terhadap pertanyaan akuntansi perilaku tadi. Ini Pak, ada nggak Pak saran atau pendapat Bapak untuk generasi kita yang memilih untuk menyelam di dunia akuntansi yang akan datang nanti? Baik, jadi akuntan, khususnya akuntan publik, adalah salah satu profesi yang cukup menjanjikan. Ya, kalau penghasilan mungkin nanti bisa kalian cari sendiri. Berapa penghasilan akuntan itu ya, yang bisa signing ya. Nah, tapi untuk jadi signing ini butuh waktu lama. Dia harus sebagai junior dulu, senior akuntan, ketua tim, manajer, partner, sampai pimpinan. Nah, kalau sudah sampai partner ini, saya kurang lebih 22 tahun.
baru bisa partner. Sekarang udah dipermudah. Dulu kalau ujiannya itu ada 5 ujian, kesempatannya 6. Kalau gagal ulang lagi dari awal. Itu ujiannya. Syarat ujiannya dulu harus 10.000 jam sebagai ketua tim. Berarti biar boleh dulu ujian harus kurang lebih 5 tahun. Auditor baru syaratnya dulu harus ada register negara, berarti kurang lebih sampai 10 tahun. Baru ada pendidikan juga dan sebagainya. Dan kelulusannya dulu tidak lebih dari 10%. Makanya perkembangan akuntan di Indonesia relatif lama. Sampai dengan sekarang, akuntan publik yang berpraktek yang boleh tanda tangan kurang lebih per Juli 1.565. Dan itu 70% berumur di atas 60 tahun. Saking susahnya jadi akuntansi. Tapi karena dia cukup menjanjikan tadi, anak-anak kami bisa berkarir dulu dari junior, senior sampai ketua tim. Kalau anak-anak kami sudah punya pengalaman 2 tahun atau 3 tahun, insya Allah saya pastikan gampang mencari kerja. Gampang mencari kerja. Nah, dibandingkan Singapura itu 25.000 lebih. Kita cuma 1.500-an sekian. Nah, memang kita harus berbangga. Profesi akuntan publik ini salah satu tesnya yang masih jujur. Harus lulus, tidak bisa pakai uang dan sebagainya. Jadi nggak bisa pakai orang Ya ujian saja. Kalau nggak lulus ya ujian lagi. Oh berarti secara ujian terus ya Pak? Ujian terus. Nggak bisa pakai cara orang dalam Tidak atau bisa. apa? Saya memang bersih gitu ya. bersih. Nah, jadi banyak itu yang ujiannya 5 kali, 6 kali. Saya alhamdulillah sekali. Terus Jadi Pak, cukup menjanjikan ya. Cuman karena sulit tadi, anak-anak sekarang kan kurang suka ya. Iya, menghitung kan Pak. Sebenarnya akuntan ini ilmu praktis ya, praktek. Yang cukup menjanjikan. Kalau saya berpikir kebalik, justru nggak mau saya harus ke situ, karena di situ keluar. terus Pak dengan adanya teknologi seperti AI, Iya. itu apakah pendekatan ini masih relevan di masa depan nanti? Iya. Ini memang jadi bahan diskusi di mana IA itu kepintaran buatannya. Kepintaran buatan itu banyak katanya pekerjaan-pekerjaan akan hilang. Bahkan ada yang menyebutkan akuntan akan hilang. Nah, jadi kalau sebagai klerikal itu kerjanya administrasi ya. Misalnya mencatat, menghitung bunga, menjurnal, mungkin itu bisa hilang. Misalnya di perbankan menghitung bunga, bayangin bunga seluruh Indonesia, maka itu menggunakan bantuan kepintaran buatan. Ya. Tapi Tuhan itu sungguh-sungguh sungguh-sungguh sempurna menciptakan akal manusia, dan itu tidak akan bisa dibuat oleh AI. Sebagai contoh, standar akuntansi keuangan ini terdiri dari PSAK. Standar akuntansi keuangan. Jadi PSAK tertentu itu tidak bisa dibuat oleh AI tadi. Misalnya PSAK 46 pajak tangguhan. Pajak tangguhan dan pajak penghasilan itu dipengaruhi PSAK yang lain. Contohnya PSAK tentang persediaan. Kemudian PSAK tentang penyusutan, aset tetap, kemudian leasing. Kemudian PSAK 24 di dalam pasar kerja, PSAK 71 sekarang sama 72, 73. Itu tidak akan mungkin dilakukan oleh AI. Jadi siapa yang buat adjustment-nya ini? Justifikasinya seorang akuntan. Nah, yang menjadi tantangan sekarang, ketika Anda mau jadi akuntan, jadilah akuntan yang profesional sampai level akuntan publik, yang bisa signing, yang menguasai, yang saya bilang ISAK tadi, PSAK. Karena itu tidak mungkin dilakukan AI. Karena AI itu tadi tidak punya justifikasi seperti manusia. Iya. Apakah tadi dia akan tergerus? Tentu ada. Kalau sifatnya Anda menjurnal, menghitung, mengkalkulasi, maka itu akan diambil alih oleh AI tadi. Jadi kesimpulannya, gak usah khawatir. Akuntan ini saya yakin sampai akhir zaman pasti masih akan digunakan. Masih Yang berkembang penting gitu. tingkatkan kemampuan. Nah,
Itu mungkin yang jadi komentar saya. Baik Pak, mungkin terima kasih kepada Bapak yang telah kesempatan waktunya, yang memberikan kesempatan waktunya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kami dan para pendengar lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan mengobrol dengan seorang ibu akuntan. Dan video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester 3 dengan mata kuliah akuntansi keperilakuan. Nah, kami dari kelompok 3 izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sinida Sirga Putri dan pastinya saya tidak sendiri nih, ditemani oleh rekan saya. Hai guys, saya Putri Alamina. Halo guys, saya Selvi Terasana. Halo, dan saya Dio Arif. Oke, kita mulai saja podcast ini. Kepada ibu, kami persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya dengan Asa bekerja di PT Kemasindo Transport Maintenance beralamat di Jalan Tengah. A few moments later. Kira-kira ibu bergerak di bidang apa ya? Saya bergerak di bidang jasa transportasi untuk ekspor. Nah, kira-kira ibu ini bergerak di bidang apa ya? Kita bergerak di bidang usaha untuk angkutan jasa ekspor impor dan forwarding. Baik ibu, menurut ibu psikologis yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perusahaan sebagai akuntan. Untuk faktor dalam pengambilan keputusan seorang akuntan itu banyak ya faktor ya. Yang utama itu akurat data akurat. Nah, data akurat itu kita terima laporan dari seorang akuntan itu kalau di perusahaan itu bagian pembukuan accountingnya. Nah, itu dia pasti menyajikan seorang sama auditor itu laporan keuangan. Nah, seorang auditor itu harus memeriksa laporan keuangannya dengan mengumpulkan bukti. Nah, bukti itu bukan hanya sekedar bukti yang akurat, itu dia misalnya kwitansi pengeluaran itu ada stempel dan ACC bagian-bagiannya divisi apa gitu. Nah, itu sangat menunjang sekali. Terus yang kedua, jenis laporannya, dia bergerak di bidang apa gitu. Karena kan semua perusahaan itu tidak semua sama laporan keuangannya, tergantung dia bergerak di bidang apa. Nah, yang ketiga itu kita sistem. Nah, kadang-kadang perusahaan itu dia menggunakan sistem untuk menghitung laba rugi perusahaan. Nah, gitu. Jadi tergantung perusahaannya itu manajemen perusahaan itu bergeraknya itu gimana ya, melakukan untuk auditor itu sistemnya lah, mereka melalui sistem apa, ada yang manual dan ada yang pakai sistem digital seperti banyaklah sistem akuntansi yang sekarang menghitung laba rugi itu udah otomatis dengan kita menginput hanya biaya pengeluaran dan biaya pemasukan. Nah, dia menghitung sendiri untuk laba ruginya. Terus bagaimana sih cara atau suatu perilaku tertentu yang dapat dilakukan oleh seorang akuntan agar dapat mempertahankan objektivitas dan integritasnya dalam bekerja? Seorang auditor itu harus berperilaku satu tuh ya, harus jujur, dan yang kedua tuh komitmen. Nah, yang ketiga jangan gampang terpengaruh dengan tekanan dari perusahaan, itu harus kadang-kadang manipulasi data. Nah, itu sih faktornya. Nah, selanjutnya nih Bu, tadi udah ada faktor sama solusinya Bu. Selanjutnya, seberapa besar sebenarnya Bu peran bukti-bukti dalam proses audit dan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor Bu? Itu gitu. Ya, kalau bukti-bukti itu memang faktor utama dalam kita mengaudit ya. Karena audit itu memang kita bicara tuh bukan teori, tapi harus juga ada buktinya.
tadi contohnya seperti kwitansi atau bukti kas keluar, itu tidak hanya dengan bukti aja, itu mesti ada ACC dari kepala bagian, manajer, dan berupa bukti untuk misalnya kwitansi itu harus ada stempel, nah gitu-gitu, sama alamat, nomor telepon toko yang dituju, itu sih. Itulah bukti yang sangat kuat itu memang harus ada. Itulah penentunya dalam pengambilan keputusan seorang auditor. Menurut Ibu, Bu, apa itu tantangan yang biasanya muncul saat menerapkan konsep akuntansi keprilakuan? Tantangan ini sering ya terjadi. Satu itu rekan kerja atau seorang akuntannya itu tidak bisa bekerja sama seorang auditor. Kadang-kadang kita minta nggak mau bekerja sama satu lagi itu kadang mereka tidak menyerahkan bukti yang akurat, tidak sesuai prosedur satu, terus jadi tidak bisa bekerja sama. Terus satu lagi tekanan, kadang-kadang pimpinan itu menekan seorang auditor itu untuk dapat membantu mereka, itu misalnya ada kesalahan mereka minta bantu ya untuk diperbaiki. Itu sih kadang faktor perilaku yang tantangannya kita itu dalam mengaudit itu tadi, dengan bukti yang tidak akurat satu, tidak bisa dapat dikerja sama tekanan dari pimpinan. Ya. Selanjutnya saya akan menanya, Bu, apakah Ibu pernah mengalami situasi di mana akuntan lain atau rekan kerja di perusahaan Ibu melakukan kesalahan atau kelalaian yang mempengaruhi laporan keuangan, dan bagaimana Ibu menangani hal-hal tersebut? Itu paling sering terjadi ya, dalam satu perusahaan itu paling sering terjadi. Nah itu bisa diperbaiki dengan kita menjurnal perbaikan, dengan mengadjustment biaya tersebut gitu. Ya, selanjutnya nih Bu, ada bagaimana manajer dapat menerapkan teori motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawannya melalui akuntansi perilaku? Kalau itu bisa dengan perusahaan itu bisa membuat semangat kerja karyawan itu makin bertambah. Satu, pembagian bonus. Nah, kalau itu perusahaan kami itu mengadakan outing, family gathering. Nah, terus kalau mencapai target perusahaan, kita diberikan dengan insentif. Ya. Nah, selanjutnya nih Bu, mengapa penting untuk mempertimbangkan aspek keperilakuan dalam penyusunan laporan keuangan? Kalau aspek keperilakuan itu sangat penting. Yang pertama itu kita tuh harus punya komitmen, jujur, dan berpengalaman. Nah, seorang auditor itu bisa akurat tidaknya laporan itu tergantung jam terbangnya juga ya. Semakin banyak dia atau semakin banyak pengalaman bekerjanya, dia pasti tahu tuh trik-trik untuk seorang auditor itu mengaudit laporan keuangan. Ya. Wah, kira-kira itulah bagaimana Ibu akuntan menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pekerjaannya. Terima kasih banyak kepada Ibu atas kesempatan waktunya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kami dan para pendengar lainnya. Dan jangan lupa untuk mengikuti podcast kami berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Masuk ke pertanyaan pertama nih Bu. Apakah perubahan kebijakan perusahaan, contohnya itu seperti peniadaan uang lembur, itu dapat mempengaruhi perilaku akuntansi? Perilaku akuntan. Biasanya berpengaruh. Kalau uang lembur nggak ada, biasanya motivasi kerja akuntan menurun. Oh gitu. Motivasi kerja itu Contohnya kan kalau ada uang lembur, lebih semangat lagi kerja walaupun lembur kan, karena ada tipsnya. apakah Abang pernah mengalami situasi di mana akuntan lain di perusahaan ini melakukan kesalahan atau kelalaian yang mempengaruhi laporan keuangan? Jika ada, bagaimana Abang menangani hal tersebut? Biasanya kalau mempengaruhi kas, kami cari dulu salahnya di mana. Terus kalau memang nggak ketemu,
ya mau nggak mau tanggung jawab bisa bantu yang itu bisa dibilang penggantinya gitu kan, ya saling bantu aja untuk menutupi kekurangan kas mungkin atau kesalahannya itu. Nah, selanjutnya nih Bang, menurut Abang, apakah faktor-faktor psikologis itu dapat berpengaruh pada kualitas pengambilan keputusan dalam penyusunan laporan keuangan itu? Faktor psikologis Kayak stres, tekanan ya kerja. biasanya ngaruh kan. Kalau berpengaruh tuh realistis pengaruhnya tuh gimana tuh Bang? Kira-kira? Biasanya kalau stres atau banyak pressure kan keputusan yang diambil mungkin nggak gimana ya, nggak efektif, nggak baik, nggak kurang optimal ya. Jadi Bang, ini pertanyaan ini tentang misalnya dengan adanya teknologi seperti AI, apakah pendekatan ini masih relevan di masa depan? Kalau teknologi sendiri memang sangat membantu di bidang akuntansi, tapi kalau AI untuk sekarang memang belum, mungkin di masa depan kalau misalnya ada mungkin sangat membantu mungkin. Nah, terus nih Bang, mengapa penting sih untuk mempertimbangkan aspek keperilakuan dalam laporan keuangan? Gimana ya? Itu kan salah satu faktor untuk menentukan baik buruknya hasil perusahaan. Jadi kalau aspek itu nggak dipertimbangkan, itu ngaruh ke keuangan perusahaan. Udah. Baik Bang, saya akan tanya selanjutnya, seberapa besar peran bukti-bukti dalam proses audit dan pelaporan keuangan yang dilakukan auditor? Bukti-bukti berperan penting karena bukti-bukti itu ini menentukan transparannya transaksi di perusahaan. Jadi kalau bukti-buktinya pun nggak transparan, kejelasan uang dan labanya dari mana? Oke. Mana manajer dapat menerapkan teori motivasi untuk meningkatkan karyawan melalui akuntansi perilakuan? Biasanya kok di sini manajer di sini selalu kasih reward, terus maksudnya ada pencapaian kami dirayakan, jadi ada kebanggaan tersendiri kalau ngelakuin pencapaian gitu. Berarti selalu ada perayaan apapun itu? Iya. Selanjutnya nih Bang, ada apa saja sih faktor perilaku yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam akuntansi perilakuan? Biasanya faktor perilaku ya ketelitian, terus mungkin apa ya, cekatan gitu. Misalnya di sini kan transaksi itu kan kadang tempatnya yang nggak terlalu besar dan nasabahnya kan ramai, jadi kalau bertele-tele lama jadi banyak yang kepuasan pelanggan jadi berpengaruh. Bang, saya akan menanya bagaimana akuntan mengatasi bias pribadi dalam penilaian mereka terhadap laporan keuangan yang mereka buat. Biasanya kalau kami di sini namanya profesional kerja ya, kalau perilaku di luar kerja sama di dalam kerja kan beda. Bila. Baik, saya akan menanya selanjutnya Bang, apa saran atau pendapat Abang bagi generasi kami yang memilih untuk menyelam di dunia akuntansi di masa yang akan datang? Sarannya sih lebih ke mentalnya dikuatin, terus jangan mudah sakit hati, karena kan zaman sekarang banyak yang dibilang Gen Z lemah lah, pokoknya buktiin kalau itu enggak gitu. Jadi saran kedepannya lebih teliti, lebih ramah ke nasabah, ke yang bertransaksi, itu aja. Baik Om, saya akan menanya selanjutnya, dalam pengalaman Om, bagaimana perbedaan generasi di tempat kerja mempengaruhi pendekatan mereka terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan? Kalau generasi yang berbeda itu memiliki pendekatan unik terhadap akuntansi, kayak generasi Z ya katanya. Generasi Z itu kan misalnya dia lebih menghargai teknologi dan fleksibelnya mempengaruhi cara sistem mereka berinteraksi dengan akuntansi dan pelaporan keuangan. Kalau generasi yang lebih old, kalau kita bilang, dia lebih mengasih pendekatan, lebih dia kayak komunikasi secara baik, one by seperti itulah. Saya
selanjutnya nih Om, apa peran komunikasi dalam mengurangi kesalahan perilaku dalam akuntansi, dan bagaimana Om mendorong komunikasi yang efektif di tim akuntansi? Kalau peran komunikasi itu penting. Yang pertama, komunikasi itu yang efektif, yang dapat mengurangi kesalahan dalam akuntansi dengan memastikan semua anggota timnya memahami prosedur dan ekspektasi, mendorong diskusi terbuka, kayak umpan balik lah. Misalnya kalau ada kesalahan gitu kan, kira-kira kurang paham ini gimana, sering-sering bertanya. Itu aja. Terus Om, ini tentang perubahan perilaku. Kalau misalnya perubahan regulasi dan standar akuntansi setelah mempengaruhi perilaku akuntan, dan mendorong mereka untuk lebih aktif dan memperhatikan kepatuhan serta etika dalam praktik itu cuma saja. Kalau perubahan regulasi dan standar akuntansi itu mempengaruhi perilaku akuntannya, dan mendorong mereka lebih adaptif dan memperhatikan kepatuhan serta etika dalam praktik sehari-hari, kayak attitude lah, akhlak, adab lah, kita bilang. Adab bekerja itu kan ada kayak cerdas pun dia kalau nggak punya adab sama aja. Nah, Pertanyaan selanjutnya nih Om, bagaimana cara Om menerapkan efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah perilaku yang tidak etis di kalangan rekan kerja? itu dia bisa diterapkan secara transparansi, yaitu terbuka tanpa ada yang ditipu-tipu, dan akuntabilitas di antara rekan kerja, pengendalian lah internal yang kuat. Itu. Selanjutnya Om, dalam konteks akuntan, bagaimana Om mengelola ekspektasi pemangku kepentingan terkait hasil audit yang mungkin dipengaruhi oleh perilaku manusia? Dalam konteks audit itu penting untuk mengelola ekspektasi pemangku kepentingan dengan memberikan penjelasan yang jelas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil audit, termasuk perilaku manusia. Perilaku manusia ini kan bisa berbeda-beda nih. Kalau dia nggak dibatasin dengan standar kerja yang baik, mungkin dia bisa berubah. Atau misalnya uang lembur kita nggak dibayar, kan pasti kan udah beda lagi kerjanya, nggak semangat gitu kan, kurang fit lah. Tapi kalau ada dia vitamin, kalau kita bilang reward, penghargaan, pasti kan kerjanya lebih maksimal. Apa saja indikator perilaku yang dapat digunakan untuk menilai potensi risiko penipuan dalam laporan keuangan, dan bagaimana Om mendeteksinya sebagai akuntan untuk beberapa tahun ini? Untuk indikator risiko penipuan itu seperti satu, kembali lagi ke watak atau misalnya perilaku manusia itu juga ketidakpuasan karyawan, bisa jadi perubahan pola kerja. Nah, itu bisa jadikan untuk mendeteksi potensi risiko penipuan dalam laporan keuangan. Kan ada juga secara manual atau secara elektrik. Saya itu.